welcome to our live again here. Nggak kerasa ya, udah Sabtu lagi. Ya, waktu itu cepat berlalu guys. Jadi sebisanya kita harus memanfaatkan waktu itu dengan baik. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak bindeng sedikit karena yes, I've got some disease and kayaknya lagi pusing juga gitu. Ya. Yeah. It's because of that I use this. Alright, diskusi kita kali ini tentang All Eyes on LPDP Scholarships. Why I choose this name? Because LPDP Scholarship will be opened as soon as possible, but I don't know exactly what the time will be open for SPDP Scholarship. Yeah, as usual, I supposed you to write down if you have a question. So normally that we can answer your question. Alright, thank you Mr. Fahmi here. Right, I'm eager to introduce you about my speaker today. Actually, these speakers have already my member before when I was in Global English before, and then right now he has accepted as awardee of LPDP scholarship, and then I don't know exactly what is that. Saya nggak tahu dengan pasti gitu, kayak bakalan ngomongin apa, tapi jujur ini yang bakalan kita omongin itu lebih ke, ya kalau sebelumnya kalau LPDP itu kan udah kita pernah bahas ya di tahun sebelumnya, tapi kalau LPDP yang tahun sekarang tuh lebih ke experience-nya juga. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang pengen menanya kembali tentang LPDP, baik itu persyaratan dan sebagainya, mungkin bisa ditanyakan juga. But I still wait our speaker to join our live here. Oh yeah, already. Oke. Halo. Halo. Dengar nggak? Yes, of course. Okay. I can hear you. Hai. Akhirnya ketemu lagi kita. Iya, akhirnya ketemu lagi ya. Dari sekian purnama, akhirnya kita berhasil nih buat live bareng ngobrol gitu ya. Sepertinya agak sulit juga ya untuk ngatur waktunya nih kayaknya. Karena saya lihat dari story-story-nya lagi persiapan apa itu namanya? Pembekalan ya? Iya, pembekalan masih. Ya, pembekalan. Gimana kabarnya Mr. Alfi? Aduh, puji Tuhan baik. Baik, puji Tuhan sih. Lagi baru habis dari kegiatan-kegiatan lain, jadi tapi overall udah oke. Gimana Mister? You know what Mr. Bayu? Oh iya. Mr. Bayu itu menunggu Alfi kan. Kenapa sih nggak dia komen gini, kenapa sih nggak live-nya malam aja gitu. Jadi dia punya space time buat lihat Alfi gitu. Iya. Iya, aku udah lama nggak kontak-kontakan sama Mr. Bayu. Ya, dia kan sibuk kan. Sekarang udah ada di Australia ya. Ya, kan WFH ya jadi. Iya. Keren banget. Oke, mulai dari global dulu ya. Kita cerita dulu kan kalau misalnya Alfi itu dari global dulu ya. Kemudian kita kenalnya di global. Setelah itu apa sih yang Alfi lakukan? Kalau nggak salah itu dulu lamar TC ya? Atau apa gitu ya? Iya, aku tuh awalnya kan mau kursus kan, terus aku cari-cari tuh tempat kursus bahasa Inggris di Pare. Nah, pas aku lihat rekomendasi, dapatnya tuh pas di internet tuh bukannya itu selain yang BSC, ternyata ada setelahnya kan global gitu kan. Terus aku lihat program Global English, gila bagus nih kayaknya. Ya udah, aku daftar deh di situ. Aku tanpa informasi dari siapa-siapa sih, aku cari informasi sendiri tentang Global English itu. Nah udah aku tanya-tanya kayaknya gitu kan. Aku kebetulan kursus Inggris buat untuk upgrade speaking, aku juga mau tes TOEFL kan. Nah terus aku tanya-tanya deh kayak adminnya, kira-kira kelas TOEFL-nya itu
apa-apa aja gitu. Terus dijelasin, oh iya kelas TOEFL itu nanti mulainya dari bawah, dari grammar 1 lah, terus nanti upgrade lagi grammar 2 sampai ke grammar for TOEFL 1, TOEFL 2 kayak gitu-gitu kan. Terus aku oh gitu. Terus aku bilang kalau untuk aku itu startnya dari mana? Nah, pas kan ada apa sih? eh, tes duluan kan, pretest gitu. Nah udah pas pretest selesai disaranin sama yang ngasih tes buat ngambilnya itu kelas ini gitu. Kelas aku langsung ditawarin untuk ngambil grammar for TOEFL 1 kalau nggak salah. Nah udah pas sampai di sana, aku masuk kelas grammar for TOEFL 1 untuk bulan pertama nih. Masuk kelasnya, aku loh, ini ngapain coba? Aku langsung dikasih soal gitu kan. Aduh, gimana nih? Ya udah deh. Pas 1 bulan pertama jalan, Rani, aku minta untuk ganti, nggak ke apa namanya grammar for TOEFL 1 lagi, langsung aku pindah ke grammar 1 mulai dari basic banget. Ya udah dari bulan kedua itu sampai naik tingkatannya gitu. Dan gituan setelah mengalami proses di sana, aku tes dan tesnya itu melampaui skor yang aku inginkan gitu kan. Nah terus selain dari situ kan, uh, aku tuh ada kegiatan-kegiatan lain juga kan di Pare, bukan cuma di kelas doang kan. Kayak di camp misalnya, di camp kan tuh kita diwajibkan untuk ngomong ini ya, English kan, nggak boleh ngomong Indonesia. Jadi ya, itu bantu banget sih sebenarnya buat kita yang mau belajar speaking dan ya udah. Uh, terus kejadian yang paling paling membekas buat aku itu waktu speech competition. Ingat gak sih, Mister? Oh iya. Iya, itu wah gila. Selama apa? Beberapa bulan, hampir 3 bulan di sana. Itu kan kita gathering apa? Gathering camp itu kan cuman 1 kali ya kalau nggak salah ya. Sama camp cewek itu pun gara-gara punishment kan dari anak-anak. Nah, pas speech competition itu jadi seru banget. Anak-anak pada datang ke camp kan, jadi rame gitu. Itu paling membekas sih, momen yang paling membekas buat aku gitu ya. Dan di momen itu yang membantu aku untuk apa? Nguji kira-kira skill speaking aku selama aku kursus di kampung Inggris itu sudah sampai mana gitu kan. Dan itu cukup membekas sih memorinya. Terus nggak lama aku balik, terus aku, nah ini nih orangnya udah nongol ini. Nah, benar, orangnya udah nongol ya yang kita bicarain tadi ya, as a Iya. pastime itu. Nah pas aku balik ke sini ke Maluku, aku ditawarin buat ngikut TC gitu sama Mister Bayu. Udah uh, dibantulah apa-apa keperluan aku untuk daftar TC kan. Ya udah daftar, ini aku ikut segala prosesnya, tahapannya dari pendaftaran, terus ada tes lagi, tes apa? Tes TOEFL sama tes apa gitu apa? Tes pengetahuan ya kalau nggak salah. Terus lanjutnya ke terakhir ke wawancara. Nah, setelah akhir wawancara terus pas setelah pengumuman aku dinyatakan lolos TC gitu. Aku kasih tahu ke Mister Bayu, Mister aku lolos Mister aku lolos TC ternyata gitu kan. Tapi unfortunately-nya aku nggak jadi ambil TC karena pada saat aku dinyatakan lolos TC, aku juga lagi sementara daftar beasiswa LPDP gitu dan Oh, lolos LPDP. Jadi itu memang cukup berat bagi aku sih sebenarnya. Harus pilih mana gitu kan, pilih TC atau pilih LPDP. Cuman karena saat ini aku memang fokusnya untuk mau lanjut sekolah, jadi ya dengan berat hati aku lepas TC gitu. Gitu sih. boleh tahu nggak itu ngambil LPDP-nya di dalam atau di luar negeri? Aku Jurusan. aku ngambil LPDP-nya di dalam negeri, jurusan bioteknologi ITB, dan sekarang aku sedang mempersiapkan diri untuk studi nanti di bulan September. Oh, oke. Berarti ngambil program studi apa tadi? Bioteknologi SITH ITB. Bioteknologi. Ya. ITB ya. Oke, tapi emang sebelumnya selaras lah ya dengan jurusannya juga ya. Iya, selaras. Kata Mr. Bayu beda jaraknya masih lama itu ke LPDP-nya. Ya, ya. Oke. Saya mikir berarti ini Alfi itu
langsung multitasking ya. Kenapa multitasking? Pertama harus mempersiapkan berkas-berkas TC, yang kedua adalah mempersiapkan berkas-berkas LPDP. Nah, kira-kira dari Alfi sendiri nih sebagai sepengalamannya Alfi dalam mempersiapkan berkas LPDP itu harus apa sih gitu? Um, oh ya, untuk membersihkan berkas LPDP itu cukup banyak banget ya. Ada berkas-berkas yang harus kita persiapkan gitu kan. Di samping aku daftar TC kemarin tuh. Nah, kebetulan juga aku pernah daftar LPDP 1 kali waktu di Pare. Cuman uh, aku kurang persiapan waktu itu. Jadi pada saat waktu wawancara itu aku kurang mempersiapkan jawaban yang diekspektasikan. Jadi makanya aku merasa bahwa dengan jawaban aku yang kurang memuaskan buat para interviewernya itu membuat aku kekurangan poin di situ. Nah, karena aku sudah pernah mempersiapkan berkas, jadi untuk yang keduanya itu aku nggak terlalu hektik lagi untuk mempersiapkan berkas. Tapi beberapa berkas yang harus aku siapkan itu memang butuh waktu. Pertama itu berkas dari kelurahan. Yang pertama, aku daftarnya jalur beasiswa LPDP tapi jalur afirmasi ya, teman-teman. Karena LPDP itu punya banyak jenis beasiswa gitu kan. Nah, salah satunya beasiswa afirmasi, yaitu daerah afirmasi. Kebetulan daerah aku di Kabupaten Maluku Bardaya itu merupakan daerah afirmasi sendiri. Nah, jadi aku persiapkan itu surat dari kelurahan atau desa yang pertama, terus aku minta surat rekomendasi dari dosen. Nah, itu kan dua ini kan menurut aku cukup lama ya prosesnya. Kenapa? Karena yang pertama kelurahan itu kan banyak ya pelayanannya, bukan kita saja yang dilayani kan. Terus yang kedua dosen. Dosen itu kita harus beliau-beliau yang saya minta surat rekomendasinya, mereka harus menyempatkan waktu untuk menuliskan surat rekomendasi itu buat aku. Jadi itu yang menurut aku cukup lama untuk mendapatkan berkasnya. Nah, selain itu karena aku mendaftar dari beasiswa jalur afirmasi, selain dari domisilinya atau tempat tinggalnya dari kelurahan, aku juga harus mempersiapkan ijazah. Ijazahnya itu dari SD sampai SMA. Dimana dengan ijazah dari SD sampai SMA itu menunjukkan bahwa kita adalah penduduk asli dari daerah afirmasi. Atau kita sudah bertinggal kurang lebih 10 tahun di daerah afirmasi tersebut. Kalau mau mendaftar ke jalur beasiswa afirmasi. Nah, selanjutnya itu selain berkas-berkas ijazah SD sampai SMA, kemudian disiapkan juga transkrip. Kayak persyaratan umum lah, transkrip, terus ijazah kita, ijazah S1-nya kita gitu kan. Nah, terus kalau teman-teman mau daftar yang beasiswa jalur afirmasi harus dipastikan IPK-nya itu minimalnya itu sekurang-kurangnya 2,5 sampai dengan 4. Itu. Dan yang paling krusial itu adalah sertifikat TOEFL pasti. Kalau kita mendaftar dari dalam negeri ya, karena itu kan kita tes 1 hari, kita tes, tapi menunggu untuk dikirimkan sertifikatnya itu yang lama, gitu. Karena butuh waktu kan, seminggu apa 10 hari gitu kalau nggak salah. Nah itu sih berkas-berkas yang cukup krusial yang harus kita siapkan pertama, gitu sih, Mister. Oke, baik. Jadi itu ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan. Bahkan kalau bisa sebelum LPDP itu buka ya. Iya, benar Jadi kita nanti banget. buka itu kita cukup mempersiapkan hal-hal yang urgen seperti esai, mungkin mengecek kembali Oh, recommendation dosen dan sebagainya. iya, boleh. Nah, kalau untuk esai sendiri sih, uh, kemarin itu persyaratannya di LPDP itu 1.500 sampai 2.000 kata ya. Dan untuk apa namanya? Untuk tahun ini juga masih sama persyaratannya 1.500 sampai 2.000 kata. Ya teman-teman, esai itu banget harus disiapkan sebelumnya. Karena esai itu yang menjadi kunci saat kita wawancara nanti. Karena akan ditanyakan apa-apa saja sih yang akan kita tulis gitu, yang sudah kita tulis maksudnya di esai. Nah, dan di esai itu kemarin aku juga sempat struggle untuk tulis esai karena mesti aku cantumkan pertama identitas aku pastinya. Terus aku juga harus menyampaikan maksud dan tujuan aku untuk melanjutkan studi, kenapa aku memilih beasiswa LPDP, dan juga
kontribusi aku nantinya ke depannya seperti apa ketika selesai ataupun sementara studi S2 itu aku rangkumkan semua ke dalam esai, dan itu butuh waktu banget, betul Mister, itu butuh waktu banget karena menulis esai bagi beberapa orang itu bukan hal yang mudah. Menurut saya bagi beberapa orang itu bukan hal yang mudah, dan perlu lagi revisi hingga kita mendapatkan apa yang kita mau, pun yang kita mau untuk kita tulis ke esai gitu. Itu sih yang struggle juga. Baik, dan sampai tibalah di hari H, kemudian Alfi waktu itu daftar dan akhirnya mungkin seleksi administrasi dulu ya, dinyatakan Iya. lolos, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Iya, gitu. betul. Kayak kemarin pakai TBS juga berarti ya? Iya, kemarin aku TBS karena kan belum punya LOA unconditional kan. Nah, kalau dulu itu kalau dulu itu mereka yang seleksi LPDP itu harus melewati 3 jalur, yaitu jalur administrasi, kemudian TBS juga, dan terakhir ya substansi. Itu sama yang punya LOA dan yang belum punya LOA. Tapi sekarang itu sudah regulasinya udah beda, kebijakannya udah beda. Jadi ketika kita mendaftar LPDP dan kita sudah punya LOA, itu kita tidak perlu lagi tes bakat skolastik atau TBS. Kita langsung ke substansi. Gitu. Jadi tinggal mempersiapkan diri untuk wawancara aja gitu. Nah, kalau yang belum, kayak aku kemarin, yang aku belum punya LOA, jadi aku diberikan kesempatan untuk memilih 3 universitas yang jadi pilihan aku untuk melanjutkan studi S2 di awal pendaftaran. Kemudian nanti setelah administrasinya lolos, itu kita lanjut ke bakat skolastik. Nah, bakat skolastik itu punya standar nilainya sendiri atau skor minimumnya. Kemarin untuk aku itu standar nilainya 97 kalau nggak salah. Ya, 97. Nah, terus yang kemarin kemarin yang waktu aku tanyakan ke teman-teman aku atau adik tingkat aku yang tes juga, itu untuk jalur daerah afirmasi diturunkan minimum skornya, tapi soalnya lebih susah gitu. Oke. Jadi diturunkan skornya, soalnya yang lebih susah, dinaikkan tingkat kesulitannya gitu. Nah, nanti setelah tes bakat skolastik, pas aku selesai tes itu aku dapat pengumuman, dan begitunya aku lolos sampai ke substansi gitu. Dan setelah substansi ya lolos juga dan jadi awardee juga. Nanti aku coba kasih tips and trick ya guys untuk TBS. Oke, pertanyaan audiens, langsung aja tips dan triknya biar masih hangat ya. Aku kemarin belajar TBS itu cukup singkat. Aku bisa bilang cukup singkat karena ada berbagai momen yang aku hadapi saat itu sehingga membatasi aku untuk belajar TBS sendiri. Tetapi saat aku belajar TBS, yang aku fokuskan itu adalah belajar tentang perhitungan. Kenapa? Kenapa perhitungan? Karena itu sangat memakan waktu. Yang pertama, yang hitungan numerik dan kawan-kawannya itu. Nah, aku belajarnya itu dari buku-buku TPA, terus dari buku tes CPNS, banyak. Nanti kalau teman-teman mau, aku bisa share drive-nya ke teman-teman untuk belajar. Jadi aku belajarnya dari situ. Nah, tapi aku belajarnya bukan kayak 1 hari full aku push untuk belajar, enggak. Aku hanya menyempatkan waktu beberapa jam aku belajar gitu. Kalau TBS kemarin, aku sempatkan waktu 2 jam. Itu 2 jam tok. Aku nggak korupsi waktu istilahnya. Oke, nanti aku kirimin. Aku nggak korupsi waktu. Jadi kalau 2 jam ya 2 jam gitu. Jadi belajar TBS-nya dari TPA sampai dari buku TPA atau buku CPNS itu, aku belajar dari situ sampai 2 jam, terus besoknya lagi 2 jam, besoknya lagi 2 jam sampai hari H gitu. Jadi enggak korupsi waktu. Nah, ketika aku belajar itu, aku introspeksi, koreksi. Oh, aku salahnya di sini banyaknya. Di tahap ini aku salahnya segini, banyaknya segini. Oh iya, jadi aku pelajari itu dulu gitu. Aku mantapkannya itu, baru deh aku lanjut lagi ke yang lain. Gitu. Itu yang aku lakukan selama untuk mempersiapkan diri menghadapi TBS kemarin. Gitu. Dan teman-teman,
kemarin kan aku tes TBS itu aku mengalami banyak kendala, itu kendala internet salah satunya. Nah, karena kebetulan aku pas tes TBS aku pulang kampung, jadi di kampung aku itu tuh jaringannya bener-bener parah banget, Mister. Jadi kayak Mister tahu nggak laptop yang kalau kalau di udah berat filenya, terus saat kita klik itu butuh beberapa menit, jadi loadingnya selama itu gitu. Ya, Nah, jaringan internetnya ya. aduh, aku kemarin itu karena di kampung, jadi kerja TBS-nya itu benar-benar berpacu sama waktu gitu. Jadi pas aku lagi kerja, tiba-tiba laptopnya hilang koneksi internet lah, terus tiba-tiba listrik mati lah. Aduh, pusing aku. Tapi ya saat momen itu aku tetap tenang gitu kan. Maksudnya aku tetap mengendalikan bahwa mempercayakan bahwa oh, kalau memang ini jalanku, pasti semuanya berjalan lancar gitu kan, mulus aja. Tuhan pasti kasih jalan buat aku. Jadi keluar dari masalah yang sedang aku alami ini. Dan ya puji Tuhan, sampai terakhir aku bisa submit hasil kerja aku gitu. Itu sih, Mister. Oke. Dan dapat hasil yang maksimal juga. Oke. Baik, itu dari Kak Fahmi Ahraja ini ya. Nah, ini nanti yang mau apa dokumennya bisa langsung aja chat Alfi ya. Iya, di DM aja nanti aku kirim linknya. Oke, tadi berarti waktu zamannya Alfi itu standar ataupun skor minimalnya masih di 97 ya, berarti ya. Masih, kalau sekarang kan udah agak sedikit beda, tapi tingkat kesulitannya cukup tinggi, Iya. lumayan ya. Ya, berimbang sih sebenarnya, berimbang ya. Lalu kita masuk ke tahap substansi nih, pengalaman Alfi sendiri. Kan masalah ya, dulu aku pernah dengar cerita Alfi ketika masih jadi tutor campnya Alfi, ya kan. Dan Alfi bilang gini kayaknya, Mister kayaknya aku nggak lolos untuk tahap LPDP karena di bagian wawancaranya gini tit gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya di wawancara itu gitu? Iya, Pengalaman aku substansi kemarin, aku cerita substansi pertama kali dulu ya, yang tahap satu tahun 2022. Itu aku tes LPDP pertama kali. Nah, jadi saat aku lolos substansi, aku itu belajarnya atau mempersiapkan dirinya itu cuman mock up-nya bareng teman-teman aku gitu kan. Pertama, teman-teman sekolah aku. Jadi kita mock up ya kayak bukan kayak lagi ini suasana LPDP lagi sementara interview, bukan, tapi kayak lagi sementara jawab-jawab, hahaha gitu-gitu kan. Jadi nggak serius lah mock-up-nya. Nggak serius mock up-nya. Jadi ya aku nyantai-nyantai aja gitu, biasa-biasa aja. Nah, tibalah hari aku wawancara, substansi kemarin itu pas masuk tuh tegang banget, Mister. Sumpah. Waktu pertama kali itu tegang banget. Aku ditanya sana sini, kemudian aku ditanya identitas aku lah, terus rencana studi aku kayak gimana, kontribusi aku kayak gitu-gitulah. Kayak tes wawancara biasa gitu kan. Cuman ada satu momen di mana buat aku tercengang, yaitu pas aku diwawancara menggunakan bahasa Inggris. Jadi pas ditanya nih, can you speak English? Langsung aku bilang, yes I do, yes I can. Langsung mereka bilang, alright, so let's now this interview will start in English. Langsung, hah, kenapa pakai Inggris? Aku kan daftar dari dalam negeri ya, kenapa pakai bahasa Inggris? Gitu, aku kan jadi deg-degan kan, jadi buyar pikiran aku, karena aku persiapin jawabannya cuman ya udah pakai bahasa Indonesia doang. Jadi ditanya lah pekerjaannya orang tua apa gitu, terus orang tua sekarang di mana, terus kenapa mau lanjut di sini, lanjut di dalam negeri, kenapa nggak di luar negeri gitu kan. Terus aku bilang iya karena aku lagi pertama aku nggak lanjut dalam negeri, aku jawab kan pakai bahasa Inggris, aku jawabnya, aku bilang aku nggak lanjut dalam negeri di luar negeri karena sumber daya yang aku mau teliti itu kan ada di dalam negeri. Jadi nanti akan sulit kalau ke luar negeri yang pertama. Terus universitas di dalam negeri juga itu sudah ada yang bertaraf internasional. Jadi aku dan jurusannya ada, jadi aku nggak perlu lagi ke luar negeri ya gitu. Cuman pas ditanyanya itu saat
yang paling parah adalah ketika aku ditanyakan tentang eh, standar jurnal, apa tingkatan jurnal yang mau aku submit nanti. Ditanya, kalau gitu nanti kalau di dalam negeri eh, kamu expect jurnal kamu itu Q1 apa Q2 gitu. Aku bilang, universitas kamu punya standar jurnalnya itu Q1 apa Q2? Langsung aku bilang Q1. Aku jawab kan ragu gitu kan. Q1. Padahal kan cuman submitted doang kan. Harusnya cuman submitted, tapi aku jawabnya Q1, Q2 gitu kan. Terus aku bilang Sinta 1, Sinta 2. Ya aku jawabnya ngawur gitu. Terus mereka tanya lagi, terus jumlah SKS ya di universitas kamu daftar itu untuk lulus berapa gitu. Aku bilang, aku kan nggak research lebih dalam kan soal itu. Aku bilang gini, 50 kayaknya. 50 sampai 60. Terus mereka bilang, hah, kebanyakan itu. Padahal emang kebanyakan sih. Kan seharusnya cuman, kalau yang aku tahu kan cuman 39 ya paling tinggi. Terus ada lagi yang parah, mereka tanya biaya perkuliahan nanti berapa gitu. Aku bilang semuanya pukul rata. Aku pukul rata semua jurusan yang aku ambil saat wawancara kemarin. Aku bilang 9 juta. Padahal di universitas yang lain itu bukan 9 juta, ada yang 13,5, ada yang 10,5 gitu kan. 10,5 juta. Jadi aku bilangnya semua sama rata gitu. Nah, mereka dengan aku bilang begitu, terus aku jadi ragu juga saat ngomong. Mereka kan di substansi itu kan ada 3 orang ya, Mister. Jadi 3 orang yang membuat wawancara kita. Yang pertama itu adalah dari orang LPDP sendiri, yang kedua adalah dari akademik, dan yang ketiga adalah dari psikolog gitu kan. Nah saat aku menjawab dengan ragu itu, aku udah yakin banget si psikolog itu udah tahu bahwa oh ya anak ini dia memberikan jawaban tapi ragu gitu kan. Nah dari setelah substansi satu selesai, aku jadi koreksi diri aku gitu, jadi introspeksi. Oh iya, waktu substansi kemarin itu aku banyak melakukan kesalahan gitu kan. Pertama aku menjawab tapi aku ragu akan jawaban aku yang pertama. Terus yang kedua aku kurang research soal apa, soal universitas tempat nanti aku studi. Padahal itu kan krusial banget ya. Kita mau lanjut studi, ibarat gini, kita mau mengenal seseorang tapi kita tidak mencari tahu seseorang itu. Nah sama kayak universitas ini, kita mau melanjutkan studi kita ke suatu universitas tapi kita tidak mengkaji lebih dalam tentang universitas itu, apa yang dibutuhkan, apa yang disyaratkan, itu kita tidak kaji. Nah, makanya saat dipertanyakan itu kita jadi bingung mau jawab apa karena kita tidak mengenal universitas tempat kita studi nanti. Itu yang aku introspeksi, aku perbaiki lagi saat substansi. Nah, makanya pada saat substansi kedua ini aku lebih santai. Istilahnya bukan santai kayak santai yang biasa banget, bukan, tapi aku tetap tegang tapi nggak setegang substansi pertama gitu ya, seleksi substansi pertama. Jadi ya cukup mengalir, ditanyakan tentang studi aku, kemudian kontribusi aku nantinya seperti apa, itu aku bisa jawab sepenuhnya. Dan dengan aku merasa, dan setelah selesai wawancara substansi itu aku merasa bahwa oh ya, aku bisa bilang bahwa aku cukup pede untuk aku lolos untuk substansi LPDP percobaan kedua aku ini, dan puji Tuhan aku lolos gitu. Jadi itu sih kalau ketika yang bisa aku sampaikan, bahwa kalau substansi itu memang harus betul-betul dikaji. Istilahnya kita kepo lebih dalam gitu. Jadi kaji terus, gali terus tentang informasi yang mau kita dapatkan dari universitas tempat kita studi, kemudian kita kaji lagi tentang kontribusi kita terhadap Indonesia setelah selesai studi. Itu harus kita pikirkan matang-matang gitu kan, karena itu yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, atau ya pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh pewawancara dari LPDP di tahap seleksi substansi nanti. Itu sih, Mister. Nah, diumumkan diterima nih kan, apa sih pengalaman Alfi, dan mungkin kan itu waktu itu diterimanya sekali dua nih kan. Yang pertama adalah kemudian diterima juga LPDP gitu kan. Oke, akhirnya TV-nya ditangguhkan dulu ya, mungkin suatu saat lulus baru ngomong kan. Iya. Nggak ngomong itu, tapi kita lebih bisa ngomong setelah Alfi tadi keterima LPDP
tahap apa selanjutnya yang Alfi dipersiapkan? Uh, Ya uh, benar. Oke, saya aku coba ulangi lagi nih. Setelah keterima LPDP, Setelah apa yang mau setelah apa yang dinyatakan dipersiapkan ya? lulus, tahapan persiapan seperti apa yang Alfi lalui dan sampai sekarang juga. Oh, oke. Ketika aku selesai lulus apa namanya LPDP, dinyatakan lulus beasiswa LPDP, aku yang pertama pasti senang dong. Siapa yang nggak tahu LPDP lah istilahnya. Gitu. Aku pasti senang. Terus aku mempersiapkan diri lagi untuk studi aku. Tapi sebelum mempersiapkan studi, itu uh, kita nanti di email. Karena kan aku lolos tahun 2023. Aku lolos kemarin, batch 1, dan aku uh, ekspektasi studinya itu di Agustus 2024 ini, gitu kan. Nah, itu cukup cukup lama range waktunya. Nah, setelah lulus LPDP, itu kita di email sama LPDP sendiri bahwa akan ada acara penyambutan. Acara penyambutan yang pertama, nah, kita mengikuti serangkaian acara penyambutan melalui via virtual Zoom. Jadi seluruh penerima beasiswa itu punya undangan itu. Nah, setelah uh, kita ikut acara penyambutan, ternyata disampaikan, kan kita kiranya nih, kalau kita sudah lolos beasiswa LPDP, otomatis kita langsung mendapatkan dana beasiswa LPDP kan untuk melanjutkan studi. Tapi ternyata tidak demikian, Mister. Ternyata pas penyambutan disampaikan bahwa kita yang lolos beasiswa LPDP itu merupakan CPB. CPB artinya calon penerima beasiswa. Otomatis kita belum menjadi penerima beasiswa seutuhnya, gitu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mendapatkan uh, apa namanya pendanaan dari LPDP sendiri. Dimana kalau untuk uh, penerima, aku nggak tahu tentang jenis beasiswa lainnya ya. Tapi kalau untuk afirmasi sendiri, itu kita setelah mengikuti penyambutan dari LPDP sendiri, itu kita ada di email. Data kita diverifikasi untuk mengikuti kegiatan yang namanya pengayaan bahasa. Gitu. Nah, pengayaan bahasa ini diperuntukkan untuk yang setahu aku itu untuk tiga kategori. Yang pertama, kategori yang belum dia daerah termasuk daerah afirmasi, beasiswa afirmasi, mohon maaf, ini termasuk penerima beasiswa afirmasi, di mana penerima beasiswa afirmasi ini ada 4 ya, seingat aku itu ada daerah afirmasi, prasejahtera, disabilitas, sama putra putri Papua. Nah, keempat ini nanti datanya akan diverifikasi untuk mengikuti pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa itu diperuntukkan untuk yang beasiswa afirmasi yang tadi saya bilang, terus kemudian yang skor TOEFL-nya belum mencukupi, misalnya, atau dia belum punya IELTS untuk yang mau daftar ke luar negeri, gitu. Yang kedua, terus yang ketiga yang masa studinya masih panjang atau belum punya LOA. Nah, masa studinya belum panjang atau belum punya LOA. Kebetulan, aku kemarin datanya diverifikasi dan lolos untuk ikut pengayaan bahasa selama 6 bulan karena aku masuk ke kategori 3, aku belum punya LOA dan masa studi aku masih panjang. Nah, setelah aku mengikuti pengayaan bahasa, itu kurang lebih 6 bulan, di mana pengayaan bahasa aku itu start dari bulan Agustus 2023 kemarin, sampai habis di Februari 2024. Nah, selama proses pengayaan bahasa itu, aku sendiri dengan teman-teman aku, kita dikasih kelas untuk belajar tentang TOEFL, terus yang keluar negerinya belajar tentang IELTS, gitu kan, dengan range waktu tertentu dari yang ditentukan oleh pihak LPDP sendiri buat kita. Dan selama proses pengayaan bahasa itu kita dibiayai, Mister. Jadi kita dibiayai oleh LPDP dan dikasih living allowance. Kita dikasih LA itu sama pihak LPDP untuk program PB sendiri itu sesuai dengan tempat kita melakukan pengayaan bahasa. Aku kemarin di Bandung, jadi kebetulan aku dikasih, karena di Bandung, aku dikasih living allowance setara dengan award LPDP yang sementara studi di Bandung per 1 bulan.
Jadi karena per 1 bulannya LA-nya itu uh, sekitaran empatan lebih gitu. Sekitaran empatan. Ya udah, per bulannya aku terima segitu untuk menunjang biaya hidup aku selama PB atau pengen bahasa di Bandung selama 6 bulan. Nah, selain living allowance, kita juga dikasih tiket akomodasi pulang pergi 1 kali dari LPDP, 1 kali perjalanan, perginya ke tempat studi dan pulangnya dari tempat studi ke daerah kita. Itu satu kegiatan pertama. Ketika aku mendaftar beasiswa LPDP jalur beasiswa afirmasi. Yang kedua adalah aku mengikuti kegiatan PA. Kita di email lagi untuk ikut PA. Nah, PA itu artinya pembekalan afirmasi, di mana pembekalan afirmasi ini hanya diberikan kepada penerima beasiswa daerah afirmasi dan putra-putri Papua. Itu. Itu setahu aku ya, waktu pengalaman aku kemarin, dikasih sama penerima, dua jenis penerima beasiswa tadi. Nah, kemudian aku ikut PA selama 4 hari, kalau nggak salah. 4 hari di salah satu hotel di Jakarta, di mana kegiatan PA itu membantu untuk penguatan kita terhadap diri kita dan juga kesiapan-kesiapan kita untuk melanjutkan studi. Nah, itu kita bahas di kita aku dapat materinya banyaknya dari situ tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika nanti kita studi, kemudian bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, terus dikasih juga penguatan tentang wawasan kebangsaan kita gitu kan. Itu aku dapatnya di pembekalan afirmasi itu. Nah, setelah pembekalan afirmasi, kita kembali ke daerah gitu kan. Jadi yang kalau masih ikut PB, dia kembali ke tempat PB-nya, tetapi yang diberangkatkan non PB itu dia diberangkatkan dari daerahnya ke tempat PA dan juga diberangkat kembali ke daerahnya sendiri setelah selesai PA. Nah, aku kemarin setelah selesai 2 kegiatan itu, aku balik dulu ke daerah aku gitu kan. Nah, balik untuk mempersiapkan diri. Nah, persiapkan dirinya itu aku mempersiapkan untuk tes TPA pertama, dan juga aku mempersiapkan diri untuk tes masuk universitas. Nah, kedua ini yang aku persiapkan untuk mau lanjut studi. Karena aku belum punya LOA kan. Nah, setelah itu aku submit berkas-berkas aku untuk masuk universitas kan, untuk tes TB kemarin. Dan setelah tes, LOA aku keluar, itu kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi Mister, ini waktu aku PA dan PB kemarin itu aku masih calon PB, masih CPB istilahnya. Aku belum aware di LPDP. Ketika selesai, ketika aku dapat LOA, aku daftar PK atau persiapan keberangkatan. Nah, daftar PK itu nanti yang menentukan kita itu awardee atau tidak. Gitu. Setelah PK, nanti aku PK nanti di bulan depan, karena kebetulan aku daftar PK tapi kuota aku sampai ke sana gitu. Tapi pas PK, setelah PK itu nanti kita akan isi yang namanya SP atau surat pernyataan penerimaan. Kita nanti isi lagi link untuk LOG atau Letter of Guarantee yang menyatakan bahwa kita adalah penerima beasiswa. Aku sudah melewati proses rangkaian itu semua dan cuma tinggal PK doang yang belum aku lakukan gitu. Jadi ketika selesai PK, barulah PK kan kita diberangkatkan ya dari tempat tinggal kita juga, dari tempat tinggal kita ke tempat kegiatan PK. Nah, PK yang dilangsungkan kurang lebih 5 hari di sana. Kegiatan PK, aku belum tahu kegiatannya pastinya seperti apa karena masih buram nih bagi aku. Karena aku belum PK. Cuman aku sudah urus pemberkasannya. Jadi aku tinggal siap kuliah. Tinggal siap kuliah. Gitu. Jadi setelah kembali dari PK gitu deh, Mister. Jadi habis PK terus aku kembali lagi nanti ke daerah, tinggal mempersiapkan diri aku lagi untuk lanjut studi September nanti. Jadi itu rangkaiannya. Jadi ketika aku setelah menjadi penerima lolos beasiswa LPDP, aku ikut acara penyambutan yang pertama. Setelah itu aku ikut kegiatan PB. Nah, habis itu
Habis itu aku ikut PA, kemudian nanti aku daftar PK ketika sudah punya LOA. Habis daftar PK, itu seling kita lagi daftar PK, kita di email kan, langsung di email keterima PK atau enggak. Nah, kalau setelah kita keterima PK, sambil menunggu kita bisa daftar SP sama bisa daftar SP itu atau surat pernyataan itu. Nah, dari SP itu baru deh kita SP-nya sudah keluar, sudah keterima, sudah diverifikasi, baru deh kita lanjut ke LOG atau Letter of Guarantee itu. Nah, ketika LOG-nya udah accepted, udah verifikasi, udah kita tinggal kuliah aja gitu. Karena sudah valid data kita dan sudah diverifikasi oleh LPDP dan mereka siap untuk membiayai kita selama perkuliahan. Lalu sebelum sampai ke letter of guarantee tadi kan Alfi bilang bahwasanya ada tahapan daftaran PK. Jadi kalau yang sebelum PK itu masih dikategorikan sebagai CBB ya. Iya, benar. Calon penerima beasiswa CPB. Iya. Nah, ada kemungkinan gagal nggak ketika orang mau mendaftarkan dirinya PK kemudian ternyata dia tidak masuk ke PK itu sendiri gitu, persiapan keberangkatan? Kalau kemungkinan gagal sih kayaknya enggak ya, Mister. Kalau dia udah punya LOA ya, kalau dia udah punya LOA, itu otomatis pasti di PK sih. Pasti ikut persiapan keberangkatan. Karena kita nggak bisa nggak bisa dibiayai. Istilahnya kita nggak bisa dibiayai perkuliahan kita kalau kita belum PK. Jadi harus PK dulu baru bisa kita lanjut kuliah. Atau semisal nih kita lagi itu untuk yang PK-nya terbagi atas dua ya, sorry. PK-nya terbagi atas dua, ada PK offline sama PK online. Kalau PK online itu bisa dibarengi saat perkuliahan. Itu bisa, karena tenggat waktu perkuliahannya dekat dengan jadwal PK misalnya. Tapi kalau misalnya waktu studinya masih jauh, terus dia udah daftar PK kayak 2 bulan sebelum atau 1 bulan sebelum dia perkuliahan, itu otomatis PK. Dia dapatnya PK offline. Dan ya itu yang tadi aku bilang, kemungkinan untuk tidak PK itu mustahil. Karena memang pasti akan PK ketika dia sudah mendaftar PK dan sudah punya LOA. Itu pasti PK. Oke, baik. Berarti mereka hanya butuh untuk effortnya lebih ya setelah menjadi CPB itu adalah untuk mendapatkan LOE. Nah, kira-kira untuk mendapatkan LOE itu ada juga pernah nggak? Misalnya kan dari LPDP punya tenggat waktu nih ternyata ya, punya tenggat waktu sekitar harus berapa tahun harus mendapatkan LOE setelah diterima substansi itu sendiri. Mungkin apakah itu punya? Kemudian ada case yang dimana ternyata mereka malah nggak dapat juga akhirnya LPDP-nya bisa kita kategorikan sebagai hangus. Gitu. Kalau tinggal waktu untuk beasiswa LPDP sendiri itu dikasih waktu, aku nggak tahu jenis beasiswa lainnya, tapi kalau untuk beasiswa afirmasi sendiri dikasih tenggat waktu 1,5 tahun atau ya dikasih 1 tahun 6 bulan itu untuk kesempatan mencari LOA. Nah, hitungannya 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun itu dari mana? Hitungannya itu dari, kan tadi aku sempat bilang kan, setelah kita ikut penyambutan, kita pasti akan datanya diverifikasi untuk ikut PB. Nah, yang datanya verifikasi dia lolos PB, itu hitungan 1,5 bulannya itu 1,5 tahunnya itu dihitung setelah dia selesai PB gitu. Tetapi kalau semisal teman-teman yang verifikasi ternyata dia tidak lolos untuk ikut PB, itu dia punya kesempatannya dihitung setelah dia lulus beasiswa LPDP itu, dinyatakan dia lulus beasiswa LPDP. Itu hitungannya 1,5 tahun untuk penerima beasiswa LPDP jalur afirmasi. Nah, untuk case yang kalau dia udah lolos beasiswa tapi ternyata dia sampai tenggat waktunya enggak lolos, itu aku belum dapat case itu dari teman-teman aku sejauh ini, karena sejauh ini banyak dari teman-teman aku udah punya LOA dan ada juga yang sudah lanjut studi. Tapi aku pernah lihat pengalaman satu orang random di TikTok tentang beasiswa LPDP. Ternyata dia cari-cari LOA itu susah. Dia susah cari LOA. Ini untuk case-nya ke luar negeri ya, di daftarnya. Dia susah dapat LOA dan ternyata sampai tenggat waktunya dia nggak dapat LOA. Jadi beasiswanya hangus dari dia.
dia udah nggak keterima lagi jadi penerima beasiswa LPDP. Karena tadi kan aku bilang kan Mister, dia siapapun yang daftar LPDP dia boleh lolos beasiswanya. Tapi kalau selama dia belum punya LOA, dia akan berstatus sebagai CPB atau calon penerima beasiswa. Dia belum seutuhnya menjadi aware di LPDP itu Mister. Nah, tapi kalau untuk case di Indonesia di dalam negeri sendiri itu kayaknya agak mustahil ya kalau misal dia nggak dapat LOA gitu. Karena rata-rata hampir hampir penerima beasiswa LPDP jalur dalam negeri, teman-temanku tuh semua punya LOA gitu, daftar dan punya LOA gitu Oke. semester. Baik, adakah kemungkinan ya, ini pertanyaan juga sedikit aneh ya, apakah ada kemungkinan ini kalau misalnya dia udah daftar di luar negeri, kemudian dia mencoba untuk mengubahnya menjadi, ya udah deh, aku mau coba ke di luar negeri aja. Sorry, dia di luar negeri nih, terus dia pengen merubah untuk pilihannya itu menjadi ya kampus dalam negeri aja. Apakah ada kemungkinan bisa seperti itu, atau kalaupun ada, seperti apa sih mekanismenya? Oke, yang dari luar ke dalam ya, gitu. Mm-mm. Kalau yang dari luar ke dalam itu bisa kayak ada sih di link website atau laman website beasiswa itu aku coba login dulu ya Mister, karena ada di situ. Di situ tuh ada kesempatan buat kita ganti prodi atau ganti jurusan kita gitu. Nah ini aku kasih tunjuk ya. Bentar. Ini perubahan PT atau prodi. Nah itu bisa kita ubah universitas tempat kita. Misalnya kita udah nggak mau lagi daftar ke luar negeri, kita mau cuma di dalam negeri aja, bisa. Nanti kita buka ke beasiswanya, ke administrasi pilihan administrasi beasiswa, terus kita cari yang perubahan apa namanya data kita dari perguruan tinggi atau prodi tempat kita mau ubah. Kita tinggal buat surat permohonan kenapa kita mau pindah gitu studinya, kenapa kita mau pindah dari luar ke dalam gitu. Kita buat alasan yang cukup masuk akal istilahnya, masuk akal buat orang LPDP sendiri bisa menerima gitu kan, kalau kita mau perubahan prodi ataupun universitas. Jadi ada kemungkinan bisa merubah baik dari luar ke dalam maupun dalam ke luar. Oke, baik, itu berarti ada kesempatan ya untuk mereka yang mungkin merasa tadi ada case-nya kita lihat, ini sulit banget nih untuk menemukan LOE di luar negeri gitu, atau mencari LOE di luar negeri, maka dia bisa menggantinya, tapi dengan syarat ataupun catatan bahwasanya dia punya alasan yang kuat nih kenapa dia harus mengganti atau merubah ya. Iya benar-benar. Ya, nah, itu pertanyaan terakhir ternyata, karena kita udah berada di ujung waktu. Sekali lagi aku terima kasih banyak buat Alfi ya, yang udah menyempatkan waktunya untuk diskusi mengenai experience-nya di tengah kesibukannya untuk mempersiapkan dirinya untuk PK di bulan depan, benar ya? Iya bulan depan gitu. Ya, Oke, juga teman-teman tadi yang pengen tahu tentang TBS atau apa itu berapa soal, jadi itu nggak salah ada juga sih di atas. oh iya benar. TBS berapa soal gitu. Uh, Boleh. aku kemarin, aduh, aku udah lupa sih sebenarnya berapa soal, tapi seingat aku tuh nggak banyak sih. Kayak kalau bisa aku hitung kasar sih sekitaran 70. Itu pun Oh, ya 70 itu hitungnya 40 soal itu tes kepribadian. 40 soal tes kepribadian. Sisanya itu ya tinggal dibagi aja, dibagi 3. Kan ada 4 tes. Jadi sisanya dibagi 3 soalnya ya, untuk numerik lah, untuk tes apa sih yang kayak TPA gitu, yang 3 tahapan itu tinggal dibagi aja. Dari 30 itu ada sekitaran cuma dapat 9, 10, 15. Tapi 9, 10, 15 itu tingkat kesulitannya nggak main-main lah gitu. Itu untuk daerah afirmasi ya, kalau untuk aku. Tapi kalau untuk beasiswa lain aku nggak tahu apakah sama atau beda, aku nggak tahu. Tapi kalau untuk aku kemarin ya segitu soalnya. Oke, berarti yang ini khusus afirmasi, tapi buat teman-teman yang nonton ini juga dan dia pengen daftarnya
selain afirmasi itu bisa cari informasi yang lain di buku panduan ya. Iya, benar. Buka aja ke laman LPDP, lpdp.kemenko.go.id. Di situ jelas informasinya semua. Itu dari kita punya tujuan program studi kita atau universitas kita, itu ada bukunya sendiri, kemudian ada buku petunjuk panduan, juga ada persyaratan-persyaratannya apa saja, tahapan seleksinya seperti apa saja, berkas apa yang harus kita upload, itu sampai dengan contoh-contoh berkasnya pun itu ada semua di dalam buku panduan itu. Itu lengkap banget. Dan itu semua ada di jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Oke. Baik, terima kasih banyak Alfi ya. Sekali lagi ini yang kedua kalinya aku bilang terima kasih ya. Dan juga sampai jumpa di lain kesempatan ya. Kita mungkin ngobrolin dengan topik yang berbeda atau topik yang relate sama Alfi yang lakukan di masa depan. Salah satu contohnya adalah topik tentang bioteknologi ya. Kita tunggu nih gebrakan-gebrakan baru untuk Indonesia terkait dengan bioteknologi, right? Ada di daerahnya Alfi sekarang ya? Iya, aku lagi di daerah aku sekarang. Oke, baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Terima kasih banyak ya. Ya.